heran, rasa, memiliki rasa sendiri. Dia penyakit ujub ini, kalau dipikir-pikir bisa lebih berbahaya, walaupun semua penyakit tadi itu berbahaya. Tapi ini kayak spesial, ya. Bahayanya itu kayak spesial banget. Sebab dia tidak menunggu reaksi dari orang. Ujub ini, kalau dia takabur yang dia tonjolkan, dia nunggu orang dulu merespon. Ya, jadi kalau orang menyanjung sedemikian rupa, wah dia terangkat, seolah-olah tidak menjejak tanah lagi kalau berjalan, dapat responnya. Kalau sum'ah tadi, dia juga mendengar berita dari orang, orang biasa hebat, pokoknya dah, gitu kan, sanjung dia. Tapi ujub ini, dia sebenarnya tidak perlu respon dari orang. Nah, ini kan kalau dipikir lebih parah ya. Orang mau nyanjung dia kan, tidak penting bagi dia. Yang penting bagi dia bahwa dia hebat. Nah ini kan kalau dipikir ini bahaya betul ya. Orang mau bilang hebat kah, mau bilang tidak kah, tapi saya merasa bahwa saya lah di sini yang paling hebat. Ini ujub namanya. Kalau riak, tapi kan kalau orang merespon baru dia kelopak. Kalau tidak dia kecewa. Ya. Kalau sum'ah tadi, kalau kabar yang ia dapatkan dari orang lain, wah hebat, luar biasa. Ya. Ternyata orang meresponnya biasa-biasa saja, wah kecewa dia. Nah, itu sum'ah. Ya, sumbernya sama, takabur. Nah, kalau ujub ini, itu dia ke dalam dirinya sendiri. Dia tidak terlalu memikirkan lingkungannya, orang sekitarnya, responnya adakah tidakkah, tapi dia merasa bangga sendiri. Nah, ini kan. Jadi bangga terhadap diri sendiri, kelompoknya, dan seterusnya. Nah, disitulah penyakit ujub ini memiliki ketersambungan pula dengan apa yang kita bahas, yaitu al-mubahah. Al-mubahah. Jadi al-mubahah ini riaknya ada, sum'ahnya ada, apalagi ujubnya ada. Sumber utamanya apa? Takabur sama. Apa itu? Izharu mubahatan li ahadin laha tafakuran wa takabburan. Izharu mubahah, menampakkan, ya, bisa maknai mubahah itu kegemerlapan. Kalau dalam dunia kekayaan, kegemerlapan, keglamoran, apa lagi ya bahasa kitanya itu, yang membuat orang terkagum-kagum itu dia izharkan. Kekaguman orang karena ilmu pengetahuan, kekaguman orang karena hartanya, kekaguman orang karena kegagahannya, ketampanannya, kecantikannya, kekaguman orang terhadap apa lagi ya, ilmu yang dimilikinya. Memang ini fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu itu, bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu itu, fahaddits. Fahaddits ini bahasa yang paling gampang bagi kita itu ceritakan, gitu ya. Sebenarnya tidak ada larangan kalau tujuannya bukan mubahatan, bukan takabburan, bukan riyaan, bukan ujub, ya, bukan pula, ya, karena apa tadi itu, mubah. Jadi ada orang menceritakan tentang kesuksesan supaya ditiru, umpamanya seorang dosen menceritakan tentang bagaimana ia bisa menjadi seorang dosen yang menjadi guru besar.
Bagaimana sejarahnya dia diceritakan dari A sampai Z, direspon, disimak dengan baik oleh para mahasiswanya itu. Kan menceritakan kehebatan, mau tidak mau ya, keberhasilan dia segala bagai dengan segala tantangannya, bla 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 dan sebagainya kan. Nah, itu judulnya jika tidak berada pada takabburan, riaan atau ujub, bahkan mubahatan, maka itu hadis. Silakan untuk orang bisa mengambil qudwah, menjadi teladan, menjadi ikutan. Nah, para motivator kan, mereka memberikan motivasi kepada pemula-pemula bagaimana kiat-kiat untuk bisa jadi orang sukses dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, macam-macam. Itu menceritakan. Dibikinnya lah contoh, bisa contoh itu dirinya sendiri, keluarganya, atau orang lain yang kemudian menjadi orang sukses. Nah, kan gitu. Nah, boleh gak itu? Boleh. Karena judulnya bukan untuk takabburan, ya, bukan untuk riaan. Ya, tentu kembalilah kepada individu ya, kepada masing-masing orang. Tapi dia adalah ingin memberikan motivasi supaya generasi pemula-pemula ini bisa menjadi sukses. Salah satu rumusnya seperti yang dia lakukan sebagai seorang sukses sekarang. Nah, itu boleh saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi bukan berarti bilang kalau begitu kita nggak boleh apa. Boleh saja. Nah, tetapi tentu yang dijaga itu ialah bagaimana jangan sampai terperangkap dalam makna takabbur, sum'ah, riya, ujub, mubahat ini. Nah, maka oleh karena itu, pernah saya sampaikan juga, manaqib sirah perjalanan ulama sukses, ya ulama lah kita ambil yang lain daripada ulama, umpamanya orang-orang kaya, sebagai orang-orang yang sukses, raja-raja dan seterusnya. Ya mungkin itu lebih umum. Maka ulama lah kita ambil karena ini kaitannya dengan supaya terhindar dari rumus takabur dan turunan-turunannya tadi itu. Manaqib-manaqibnya itu tuh dibuat oleh murid-muridnya, bukan anak-anaknya, bukan warisnya, ahli warisnya. Ini orang tuanya seperti ini, lalu ahli warisnya anaknya membuat sirah perjalanan orang tuanya ini. Wah. Itu umumnya anak-anaknya ini tidak mau terlibat dalam pembuatan sirah atau manaqib itu. Jadi yang membuat itu muridnya, murid-murid si guru tersebut. Lalu nanti si murid ini supaya sejarah atau sirah atau manaqib guru yang hendak dikumpulkan datanya itu valid sesuai sejarahnya, ya maka dikonfirmasilah kepada ahli warisnya. Nah, jadi bahwa manaqib ini telah terkonfirmasi keabsahannya langsung dari anak-anaknya murid, anak-anaknya guru tersebut. Nah, seperti itu. Jadi yang membuat itu guru-gurunya. Nah, coba ada sirah perjalanan Tuan Guru Sapat itu kan. Akan bukan anak-anak beliau yang membuat itu, tapi murid-muridnya. Murid-muridnya ini membuat terkonfirmasi ya, sirahnya itu tuh ya validasi namanya itu, bahwa apa yang tertulis dalam manaqib atau sirah itu tuh memang benar adanya, itu telah dikonfirmasi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, memang betul itu kejadiannya. Nah, tapi yang menulis siapa? Murid-muridnya. Kan gitu. Ada yang anaknya langsung itu. Kenapa? Ini untuk menjaga ini.
Jangan sampai si anak ini membangga-banggakan orang tuanya, ya. Takut orang tuanya yang sudah tiada ini tidak rela, ya, terhadap apa yang dibuat. Para pahlawan-pahlawan kita juga seperti itu. Ada para pahlawan-pahlawan kita, tidak usah jauh-jauh lah, pahlawan nasional. Pahlawan yang Indragiri ini aja, yang dulu dimakamkan, yang sekarang jadi lapangan pasar itu ya, lapangan samping Polres itu kan, itu dulu kan makam pahlawan itu, sekarang dipindahkan ke Jujur. Coba cari ahli warisnya itu, perjalanan sirah para pahlawan itu. Tidak ada yang dibuat oleh ahli warisnya itu, anak-anak pahlawan itu, tapi ditulis oleh kawan-kawannya seperjuangan, atau kalau dia adalah ulama, murid-muridnya. Tapi untuk supaya ini sejarah atau sirah atau manaqib ini validasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, maka konfirmasinya kemana? Kepada ahli waris itu. Tapi si ahli waris itu sendiri bahkan dilarang untuk mengambil manfaat dari perjuangan orang tuanya. Sampai kepada ada program pemerintah untuk diberikan bantuan, ya, sebagai penghargaan begitu ya kepada pejuang-pejuang ini. Mereka ahli warisnya itu oleh negara ya diberikan penghargaan berupa uang tunjangan, kan namanya apalah istilahnya itu tuh. Tidak mau menerima karena tidak ada tidak ada izin atau ya begitulah yang membahasanya tuh oleh si pejuang tersebut dahulu. Jadi menolaknya itu bukan menolak tidak mau menerima pemberian, tapi tidak diberikan, ada semacam wasiat dari si pejuang itu kepada anak-anaknya itu untuk menerima, ya, karena mereka berjuang lillahi ta'ala untuk negerinya. Jadi kalau dipikir-pikir kan itu adalah sesuatu yang mestinya biasa saja, artinya negara berterima kasih kan begitu. Nah, ada yang ambil tapi sebagian tidak mau ambil. Nah, itu biarlah perjuangan orang tua kami, kakek kami lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Padahal negara itu memberikan penghargaan saja. Setelahnya, nah ini diberikan semacam insentif tahunan, setiap 17 Agustus begitu. Ada yang seperti itu tidak mau menerima. Begitulah. Jadi luar biasa untuk menjaga apa? Jangan sampai terjerumus kepada mubahat tadi. Al-mubahat, mubah jadi hak bukan hak. Kalau mubah dalam tulisan hak itu artinya netral, harus. Jadi sedikit saja huruf itu berubah, jadi artinya pun juga lain. Mubahat itu yaitu menampakkan tafakur, yaitu al-mufakharah bi izharil qawli wal fi'li bima yakunu minal insan. Ini kalau dalam bahasa istilahnya, yaitu menampakkan kesombongan ataupun kehebatan bi izharil qawl, apakah itu dengan ucapan, menampakkannya itu dengan ucapan, wal fi'il, awil fi'il atau perbuatan, bima yakunu minal insan, dari apa yang ada pada manusia, seseorang siapa umpamanya. Itu yang dia umpul-umpulkan. Jadi itu sebenarnya demikianlah yang tertulis di dalam kitab-kitab ulama-ulama dahulu juga demikian. Ya, maka maaf kalau yang akhir-akhir ini orang meributkan masalah nasab itu, nasab Ba'alawi itu, para habaib itu dikaji orang. Kenapa ini sampai ada yang mengkaji ini? Karena memang tidak semua oknum, namanya kan oknum, tidak semua habib-habib itu tuh, tidak semua, tapi ada menurut mereka mencerminkan
yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, umpamanya dalam dakwahnya, gitu kan, dalam perilakunya Habib kan gitu, sehingga ada yang merasa risih, benar juga kan? Jadi katakanlah oknum, akhirnya diteliti kan, diteliti orang. Nah sekarang coba kalian lama itu di media sosial, platform